Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran sosiologi bersama Bu Eni. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang stratifikasi sosial, khususnya sifat-sifat stratifikasi sosial. Mau tahu apa saja sifat-sifat stratifikasi sosial? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Tentunya kalian masih ingat kan? Mari kita uji ingatan kalian. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar di samping, apakah dasar stratifikasi sosialnya? Masih ingat kalian? Betul. Dasar stratifikasi sosial yang dipakai dari gambar di samping adalah dasar kekayaan. Tentunya kalian masih ingat bahwa dasar stratifikasi sosial ada 4, yaitu kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan juga ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Sifat-sifat stratifikasi sosial dibedakan menjadi 3, yaitu stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan juga stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup merupakan suatu sifat stratifikasi di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Oleh karenanya disebut tertutup. Seperti gambar yang terlihat bahwa perpindahan yang terjadi hanya pada kelas sosialnya masing-masing, tidak bisa ke atas maupun ke bawah. Sebagai contohnya adalah sistem kasta. Kita tahu bahwa di masyarakat Hindu, di Bali maupun di India, sistem kasta yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra merupakan sistem kasta yang tidak bisa berpindah dari kasta yang satu ke kasta yang lainnya. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk dapat naik ataupun turun dari satu tingkatan ke tingkatan yang lainnya, tergantung pada usaha yang dilakukan oleh masing-masing orang. Seperti yang terlihat di gambar, bahwa ada anak panah dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, ini menunjukkan bahwa kita bisa berpindah lapisan sesuai dengan usaha masing-masing. Sebagai contoh, usaha seseorang untuk sukses baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Sifat stratifikasi sosial yang ketiga yaitu campuran yang memungkinkan terjadinya perpindahan antar kelas atau tingkat sosial tetapi pada batas-batas tertentu. Seperti pada gambar, terlihat bahwa seseorang bisa berpindah dari lapisan bawah ke atas ataupun sebaliknya, tetapi ada pembatasnya. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kedudukan atau tingkat sosial yang tinggi di Bali belum tentu memiliki kedudukan yang tinggi pula bila berpindah ke daerah lain yang memiliki sifat stratifikasi berbeda. Misalnya, masyarakat Bali dengan sistem kasta yang pindah ke Jakarta yang masyarakatnya modern. Tentunya yang dinilai bukan lagi kedudukannya ketika berada di Bali, tetapi tergantung usahanya ketika dia berbaur dengan masyarakat modern. Setelah kita mempelajari sifat-sifat stratifikasi sosial, maka dapat kita analisis bahwa stratifikasi sosial memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai penentu tingkat mudah atau sulitnya bertukar kedudukan. Kemudian, sebagai alat solidaritas untuk individu-individu atau kelompok-kelompok yang menduduki sistem sosial dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga menjadi sistem tingkatan yang berhubungan dengan penghargaan dan kewibawaan. Serta yang keempat sebagai penentu simbol status atau kedudukan suatu individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Untuk menguji pemahaman kalian terkait materi sifat-sifat stratifikasi sosial, mari kita berlatih soal. Pada masyarakat Hindu di Bali yang menganut sistem kasta,
tingkat masyarakat dibedakan menjadi 4 kasta. Keempat kasta tersebut adalah Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra yang didasarkan pada keturunan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka masyarakat dengan sistem kasta di Bali dapat dikategorikan dalam sifat stratifikasi sosial. Pilihannya A. Terbuka, B. Tertutup, C. Campuran, D. Modern, atau E. Tradisional. Coba kalian cari jawabannya. Sudah ketemu jawabannya? Yuk, mari kita ulas apakah jawaban kalian betul atau salah. Mari kita bahas soal tersebut. Dari soal tadi, jawaban yang betul adalah B, tertutup. Kenapa? Karena stratifikasi sosial tertutup merupakan suatu sifat stratifikasi sosial di mana setiap anggotanya tidak dapat berpindah dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Keadaan ini disebabkan karena dasar pengelompokan dalam sistem stratifikasi sosial yang bersifat tertutup adalah melalui kelahiran dan keturunan. Dengan sistem stratifikasi yang bersifat tertutup ini, maka kehidupan masyarakatnya akan sulit untuk maju, karena kemajuan pola perilaku antar anggotanya menjadi lambat. Dalam sistem kasta tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan untuk melakukan perpindahan antar kasta. Tentunya jawaban kalian sudah betul, bukan? Good job! Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan masyarakat secara vertikal yang memiliki 3 sifat, yaitu tertutup, di mana masyarakat tidak bisa berpindah lapisan, kemudian sifat terbuka, di mana masyarakat bisa berpindah lapisan sesuai dengan usahanya masing-masing, dan juga sifat campuran, di mana perpaduan dari stratifikasi terbuka dan juga stratifikasi tertutup. Demikian pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya, tetap di kelas sosiologi tentunya. SMA Nasimah, a truly smart school with the best character. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.